Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah perpindahan panas. Pada kesempatan hari ini, pada pertemuan kedua, kita akan membahas tentang konduksi melalui sistem lapis tunggal atau bisa disebut dengan konduksi satu dimensi. Seperti pada pertemuan pertama kemarin pada pengantar mata kuliah perpindahan panas bahwa konduksi itu adalah perpindahan panas melalui zat padat ya. Zat padatnya itu bisa berupa besi, bisa berupa tembaga, bisa berupa kuningan dan sebagainya. Itu adalah sebagai perantaranya. Bentuknya berupa zat padat. Kemudian sekarang zat padatnya itu ada beberapa ya. Ada yang berupa dinding datar, itu adalah bisa lapisan tunggal. Ada yang berupa silinder ya, seperti dinding itu bisa menjadi perpindahan panas secara konduktor. Silinder itu contohnya pipa ya, pipa besi atau apa itu juga bentuknya silinder dan ada bola berongga. Oke, apa saja pada kesempatan hari ini kita membahas tentang yang satu lapis tunggal, yaitu adalah pada dinding datar. Sebagai pengantar di bukunya ini, di buku yang saya pakai ini adalah bahwa pepatah Cina dulu itu mengatakan bahwa perjalanan menempuh beribu-ribu mil akan dapat dilakukan dengan langkah-langkah pendek dan sederhana. Konduksi satu dimensi melalui sistem lapis tunggal merupakan problem kondisi yang paling sederhana. Jadi problem pada konduksi paling sederhana ini adalah yang paling yaitu adalah lapis tunggal. Apa itu? Oke, sekarang kita ke konduksi melalui dinding datar. Oke, jadi kita lihat ya, ini adalah berupa konstruksi sebuah dinding ya. Ini ada perpindahan panas ya, perpindahan panas. Panas yang ada di ujung sini itu adalah 20 derajat Celcius, kemudian menembus ketebalan ini ya, ketebalan ini. Lajunya adalah sampai sini 3 derajat Celcius, derajat Celcius seperti itu ya. Jadi ini merambat sedikit-sedikit ya melalui dinding tunggal ini. Dia menembus apa itu berupa ketebalan ini. Oke, berupa ketebalan ini. Oke, kalau rumus aslinya itu adalah cukup sederhana, perpindahan pada adalah min KA delta T plus delta X. Min KA itu menandakan dia tuh berpindah ya. Jadi angka negatif itu berpindah. Kalau yang berpindah gitu ya. Kemudian kalau delta X-nya ini adalah suhu ya, selisih suhunya. Kalau delta X ini adalah ketebalan ya, ketebalannya ini. Dari ketebalan sini sampai sini itu berapa? Ini misalnya dibagi 2 gitu ya. Ini dibagi belah jadi 2, kemudian ada delta X. Ini adalah selisih antara ini ke sini itu berapa ya. Nah, itu delta X. Terus berikutnya ini adalah metode analisis. Metode analisis ini silakan nanti bisa Anda pelajari sendiri. Terus kemudian yang paling penting adalah kita langsung menuju ke contoh soal ya, karena Anda ini tidak untuk menemukan rumus ya, ini akhirnya ketemu rumus ya. Ketemu rumus bahwa rumusnya adalah seperti ini. Terus kemudian langsung ke contoh sebagai bentuk aplikasinya. Oke, bagaimana untuk aplikasinya? Contoh ini ya. Dinding suatu oven industri terbuat dari bata setebal 15 cm dan memiliki konduktivitas termal 1,7 watt per meter Kelvin. Pengukuran yang dilakukan selama kondisi steady menunjukkan bahwa suhu permukaan dalam adalah 1400 K dan suhu pada permukaan luar adalah 1150 K. Tentukan fluks perpindahan panas dan laju perpindahan panas dari salah satu dinding yang berukuran 0,5 meter kali 1,2 meter. Oke. Jadi kalau bentuk H-nya itu kecil, itu berarti flux perpindahan panas. Kalau H-nya besar, itu adalah laju perpindahan panas. Ya, jadi nanti ada perbedaan ya. Ini bedanya di sini. Perbedaan di rumusnya ya. Oke, sekarang kalau fluxnya
fluxnya itu adalah Q sama dengan Q per A sama dengan K. K ini adalah konduktivitas termal ya, atau ketetapannya, kali delta T per L ya. Delta T itu adalah suhu, perbedaan suhu, L ini adalah ketebalan. Sama dengan kita lihat termalnya 1,7 watt meter per Kelvin gitu ya. Di delta T 1400 dikurangi 1150 dibagi ketebalannya berapa? 0,15 meter ya ketebalannya, ketemu 2833 watt per meter kuadrat. Ini adalah fluxnya. Sedangkan laju perpindahan panas adalah Q sama dengan KA delta T per L sama dengan 1,7, ini adalah konduktivitas termal, dikali 0,5 kali 1,2 meter kubik, ini adalah luas penampangnya ya. Luas penampangnya ya, dikali delta T ya, atau selisih suhunya ya, selisih suhunya dibagi 0,15 meter ketemu 1700 watt. Oke. Jadi ditemukan bahwa fluxnya adalah 2833 watt per meter kubik, sementara lajunya adalah 1700 watt. Oke, kalau digambarkan dari soal itu adalah seperti ini sketsanya ya, sketsanya seperti ini. Ini LX, L-nya atau tebalnya adalah 0,15, oke. Ini L-nya ya. Ini luas dindingnya. Ini luas. Jadi kalau bicara laju itu berarti bicara luasnya. Harus luas ini berapa gitu ya. Oke. Terus ini W ini adalah lebarnya. H ini adalah ketinggiannya. Oke. Jadi seperti ini, K ini konduktivitas termalnya 1,7. Konduktivitas setiap bahan itu kan berbeda-beda. Oke. Terus ini laju awalnya 1400, kemudian laju akhirnya 1150, atau suhu awal 1400, suhu akhir 1150. Baik, kita ke contoh yang kedua. Sebuah dinding oven berbentuk kotak dengan tebal dinding 2,5 cm dan memiliki dimensi bagian dalam 46 cm kali 61 cm kali 76 cm. Oke, dimensi bagian luar 51 cm kali 66 cm kali 81 cm. Kehilangan panas melalui sudut-sudut dan ujung-ujung dinding diabaikan. Suhu dinding dalam oven adalah 204 derajat Celcius dan suhu dinding luar adalah 38 derajat Celcius. Jika dinding oven terbuat dari asbes yang memiliki konduktivitas termal 0,166 watt per meter derajat Celcius, tentukan daya input dalam watt yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi steady. Oke, jadi ini adalah oven ya, sebuah oven terbuat dari dinding ya, yang besi itu, ovennya dari besi. Kemudian ini ada lapis-lapisannya. Ini sket-sketnya. Kalau kita berbesar begini, maka ini 204 derajat Celcius panasnya. Kemudian ini tingginya 61, lebarnya 46. Kemudian ini adalah panjangnya 61, tingginya 46, lebarnya 76 cm. Oke, ini adalah bagian dalamnya. Kalau bagian luarnya 50 cm, 51, 81 dan 66. Kemudian ini adalah suhu yang berada di luar. Ini suhu dalamnya, oven kan panas ya. Suhu di luarnya 38 derajat Celcius, suhu di dalamnya 204 derajat Celcius. Oke, bagaimana cara penghitungannya? Jadi step untuk dinding, step dinding itu berlaku bahwa Q sama dengan KA per L ya. Yang ditanyakan apa ini? Oke, daya input atau watt ya. Berapa wattnya yang dibutuhkan ya. Jadi ini adalah berlakunya berarti adalah perpindahan panas secara keseluruhan, bukan fluxnya. Berarti Q sama dengan KA bagi L T1 min T2. Oke, jadi seluruhnya terdapat dua dinding berukuran 46 cm kali 61 cm kali 2,5 cm. Terus dua dinding berukuran 76 cm kali 61 cm kali 2,5 cm. Terus dua dinding berukuran 76 cm kali 46 cm kali 2,5 cm. Kita hitung untuk A ya. A sama dengan 2. Jadi karena ada 2 berarti hitung 2. 0,166 ini adalah konduktivitas termal ya. Dikali 46 ini kali 61 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Ya seperti ini. Oke. Terus dikali 204 dikurangi
38 derajat Celcius ya, dibagi 2,5 kali 10 pangkat min 2 meter ketemu 618 watt. Untuk B sama dari hitungannya, maka ketemunya adalah 1022 watt. Untuk C ketemu 771 watt. Kemudian untuk mempertahankan keadaan tunak diperlukan 2411 watt atau 2,41 kilowatt. Oke, jadi untuk menyalakan oven itu berarti listriknya ya. Ini kita analogikan dengan listrik. Untuk menyalakan oven ini berarti listriknya dibutuhkan 2411 watt atau 2,41 kilowatt. Oke, sekarang contoh berikutnya. Sebuah dinding di rumah terbuat dari bata tebal 10 cm dengan nilai K 0,7 watt ya. 0,7 watt per meter derajat Celcius. Kemudian perbandingan udara di dalam ruangan mempertahankan suhu permukaan dinding sedangkan pada suhu permukaan dinding luar tetap 30 derajat Celcius. Berapakah laju aliran panas yang terjadi dalam satuan luas gitu ya. Oke, jawab ya, ini dari 216B nanti bisa dilihat persamaannya. Laju aliran panas per satuan luas adalah Q per A sama dengan delta K per delta E kali T2 min T1 sama dengan min 0,7 watt per meter derajat Celcius dikali 22 derajat Celcius dikurangi 32 derajat Celcius dikurangi 0,1 ya, dibagi 0,1 ketemu 700 watt per meter kuadrat. Oke. Ini adalah laju aliran panas. Jadi ada laju aliran panas, ada perpindahan panas ya, laju dan perpindahan panas. Baik, mungkin itu saja. Kemudian ini untuk latihan soalnya atau kuis ini sudah Bapak taruh di Sepejar, nanti dikerjakan sesuai dengan jam perkuliahan. Sampai sini dulu presentasi dari saya. Jika kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.